Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidayati dengan NIM 22002027 dari sesi 170. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kejurusan Administrasi Pendidikan, yaitu Bapak Yulianto Santoso SPD MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya yang berjudul Bimbingan Belajar Matematika Cemerlang. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, yang mana latar belakangnya yaitu di era globalisasi manusia semakin dituntut untuk memiliki sumber daya yang berkualitas sehingga dapat bersaing dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pendidikan sangat berperan penting, baik itu pendidikan formal maupun non formal, sama-sama penting untuk memajukan kualitas pendidikan. Salah satu dari pendidikan non formal adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini diadakan di luar sekolah. Program bimbel ini memang tidak diwajibkan untuk seluruh siswa, namun peran dari bimbel sangat mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Maka dilihat dari permasalahan tersebut, maka Matematika Cemerlang hadir memberikan solusi dengan menawarkan layanan bimbingan belajar yang berfokus pada meningkatkan pemahaman matematika secara komprehensif. Bimbingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman matematika secara komprehensif, dan bimbingan ini bertujuan untuk merancang membantu mahasiswa dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari SMP, SMA, dan SMK. Bimbingan belajar matematika cemerlang ini tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga meningkatkan pentingnya pendekatan yang menyenangkan yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Selanjutnya yaitu profil usaha, yang mana usaha bimbingan belajar ini hanya berfokus pada pembelajaran matematika tingkat SMP, SMA, atau SMK. Hal ini dikarenakan matematika merupakan mata pelajaran yang menjadi momok bagi sebagian besar siswa SMP, SMA, dan SMK. Selanjutnya yaitu tahapan usaha, yang mana pada tahapan usaha ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini munculnya sebuah ide atau gagasan untuk membuka usaha bimbingan belajar matematika cemerlang yang termotivasi oleh minat, pengalaman, dan dilihat karena banyaknya yang meminati usaha tersebut. Yang kedua, tahapan persiapan. Pada tahapan ini pendiri usaha fokus mencari lokasi yang strategis, mudah terjangkau oleh khalayak ramai, mempersiapkan guru, peralatan, dan sarana prasarana lainnya. Yang terakhir yaitu tahapan pelaksanaan. Melakukan promosi melalui berbagai cara, baik itu melalui penyebaran brosur, media sosial, atau bekerja sama dengan pihak sekolah, dan melaksanakan pendaftaran untuk mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Selanjutnya, profil usaha. Kategori atau bentuk usaha yang saya laksanakan ini yaitu jasa bimbingan belajar yang diberi nama Bimbingan Belajar Matematika Cemerlang. Selanjutnya, kondisi perkembangan. Sejak berdiri pada tahun 2022, Bimbingan Belajar Matematika Cemerlang sudah berhasil membimbing 40 siswa. Lebih dari 75% siswa yang ikut bimbingan belajar berhasil meraih nilai matematika secara signifikan. Usaha ini sudah banyak mendapatkan bukti positif yang diberikan oleh orang tua siswa terhadap kepuasan terhadap pelayanan kami. Untuk kedepannya, kami akan membuka bimbingan belajar matematika cemerlang lewat online untuk menjangkau lebih banyak siswa dari sebelumnya. Selanjutnya, struktur organisasi. Pendiri usaha yaitu Lidayati, pengajar juga Lidayati. Selanjutnya, sejarah. Bimbingan belajar matematika cemerlang awalnya berasal dari kepribadian akan rendahnya minat belajar matematika di kalangan siswa. Usaha ini didirikan pada tahun 2022 yang bertujuan untuk memberikan usaha atau solusi bagi siswa yang kesulitan memahami konsep matematika. Lokasi usaha. Usaha ini akan dilaksanakan di rumah atau di kos. Sebenarnya tempat untuk melaksanakan usaha ini sangat fleksibel karena yang dibutuhkan hanyalah laptop, wifi, dan juga ruang yang dijadikan untuk mengajar. Lokasi usaha ini yaitu di Jalan Cendrawasih, depan SMA Pertiwi, Kecamatan Padang Utara, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu bab 2, deskripsi usaha, yang mana noble purpose yaitu usaha ini memiliki tujuan yang sangat mulia dalam rangka membangun para siswa dalam memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi dalam memahami pelajaran matematika. Dengan membuka bimbingan belajar matematika cemerlang, saya berkomitmen untuk memberikan perubahan terhadap ketakutan dan kesulitan
yang sering dihadapi oleh siswa. Usaha ini memiliki visi yang lebih besar dari sekedar keuntungan finansial. Ini mencakup dampak positif yang dihasilkan oleh usaha terhadap masyarakat, lingkungan, dan juga pendidikan. Selanjutnya, konsumen potensial. Calon konsumen dalam usaha bimbingan belajar matematika cemerlang adalah kalangan mahasiswa, anak-anak sekolah, baik itu siswa-siswi SMP, SMA, atau SMK. Yang pertama, karakter calon konsumen potensial, yaitu kalangan pelajar baik itu siswa SMP, SMA, atau SMK yang memerlukan bantuan untuk memahami pembelajaran matematika, dan siswi yang sedang menyiapkan diri untuk ujian atau ujian seleksi perguruan tinggi yang memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai mata pelajaran matematika. Siswa atau siswi menginginkan pembelajaran tambahan atau juga pengayaan. Selanjutnya, problem calon konsumen potensial yaitu biaya yang mahal, kurangnya waktu untuk belajar, dan beberapa bimbingan belajar yang menggunakan metode terlalu kaku terhadap pembelajaran tersebut sehingga tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya yaitu produk. Produk yang kami tawarkan pada usaha ini adalah layanan bimbingan belajar matematika yang meliputi yang pertama, kelas reguler, kelas dengan kurikulum yang terstruktur dan hanya berfokus kepada pembelajaran sekolah. Yang kedua, kelas persiapan ujian khusus untuk mempersiapkan ujian-ujian penting seperti Olimpiade Matematika Sekolah. Selanjutnya yaitu sumber daya. Sumber daya untuk menjalankan usaha bimbingan belajar matematika tentu membutuhkan sumber daya antara lain. Yang pertama, tenaga pengajar yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidang pengajaran matematika. Yang kedua, fasilitas yang memiliki ruangan kelas yang nyaman serta sudah dilengkapi berupa bahan-bahan dan alat-alat pembelajaran. Selanjutnya, pemasaran. Pemasaran usaha bimbingan belajar matematika cemerlang ini saya akan menggunakan beberapa strategi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, promosi melalui media sosial baik Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua, kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memperkenalkan layanan bimbingan belajar matematika cemerlang langsung kepada siswa maupun orang tua siswa. Yang ketiga yaitu dengan menyebarkan brosur sekitar lokasi bimbel atau ke sekolah-sekolah. Yang terakhir, pemasangan spanduk di depan lokasi bimbel untuk menandai lokasinya. Selanjutnya, keuangan, yang mana keuangan ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, proyeksi pendapatan, baik itu biaya pendaftaran yang berjumlah 50.000, biaya bulanan yaitu 800.000. Yang kedua, proyeksi keuangan, yang mana biaya sewa tempat per tahun yaitu 5.500.000, gaji guru 6 juta, biaya operasional baik itu listrik dan wifi 1.050.000, biaya promosi 800.000, bahan dan peralatan berjumlah 12.930.000, uang tak terduga yaitu 1 juta. Yang ketiga, analisis keuntungan, yang mana proyeksi pendapatan kurang proyeksi keuangan 30 juta ditambah 2 juta dikurang 27.280.000, maka dapat hasilnya 6.720.000. Yang keempat, sumber dana, yang mana modal sendiri yaitu sejumlah 35 juta. Bab terakhir yaitu rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Rencana kegiatan yaitu yang pertama, mengkoordinasi tim dan pembagian tugas. Yang kedua, tahapan pengadaan alat dan bahan. Yang ketiga, tahapan promosi. Yang keempat, tahapan sosialisasi ke sekolah. Yang kelima, tahapan pelaksanaan. Dan yang keenam, pembuatan laporan kemajuan. Selanjutnya yaitu penggunaan anggaran. Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis ini yaitu sejumlah 27.280.000. Maka dapat disimpulkan peluang keberhasilan suatu usaha bimbingan belajar matematika cemerlang sangat besar. Hal ini dikarenakan minat belajar sangat tinggi. Apabila bimbel ini dilakukan secara langsung bertemu dengan siswa sehingga siswa mudah dalam memahami pembelajaran secara langsung. Dengan harga yang terjangkau, maka akan semakin banyak orang yang tertarik dengan usaha bimbingan belajar matematika cemerlang dan akan memberikan peluang yang sangat tinggi terhadap keberhasilan suatu usaha. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.